Ternyata selama ini kekayaan Singapura itu dari Indonesia. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan, setelah merapat dengan Rusia masuk BRICS, langsung kota Batam dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Singapura ke depan akan bangkrut. Batam akan berdiri tegak. Dan insya Allah itu akan membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Makanya Pak Prabowo nyuruh sabar. Kan kepinginnya di grup-grup WA itu kepingin instan semua, Pak. Pak Prabowo tangkap aja Mulyono, gantung, ya kan? Itu aja, Pak. Bolak-balik seperti itu, ya kan? Jadi Pak Prabowo ini strateginya itu dari pinggir dulu, seperti makan bubur. Makan bubur panas itu dari pinggir apa dari tengah? Dari pinggir. Makanya Pak Prabowo itu bersih-bersih itu dari pinggir dulu, dari hilir ke hulu. Nah ini masyarakat ini kepinginnya langsung ke hulu loh, Pak. Instan loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang di Indonesia yang jumlahnya 5.000 itu didata oleh pemerintah Republik Indonesia, dan mereka ini Pak, 5.000 orang itu tidak pernah masuk koran, tidak pernah masuk media, televisi, apalagi WhatsApp, medsos, tidak. Mereka semuanya Syria, gerakan bawah tanah. Tapi mereka menguasai Indonesia. Semua sumber daya alam di Indonesia ini semua yang menguasai sampai hari ini. Ya kan? Bahkan kota kecil Bojonegoro, di sana ada minyak blok Cepu, itu yang menguasai Amerika, ExxonMobil. Bahkan Freeport, itu kan kita tahu itu tambang emas terbesar se-dunia. Ternyata masih ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, yaitu Halmahera. Itu dikuasai oleh Cina, ya, yang jual itu grupnya Mr. Mulyono. Nah, itu dijual, ya kan. Belum lagi nikelnya. Jadi nikelnya itu tambang nikel terbesar saat dunia dan terbaik saat dunia. Ternyata tidak hanya tambang nikelnya, pantai lautannya juga, lautannya apa itu Pak? Seperti yang di Banten itu. Tepian pantai itu 100 km dijual oleh Mr. Mulyono kepada Cina sampai sekarang. Yang terbongkar Banten ini, yang Morowali belum terbongkar ini Pak. Jadi Morowali itu tidak hanya dijual tambang nikelnya, tapi tepian pantai sejauh 100 km ini belum terbongkar sama sekali. Padahal itu nyata Pak. Nyata, tidak tahu nanti kapan Pak Prabowo membongkar itu, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke laptop ini. Kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Akan tetapi, jika kalian mencari selain Islam, pasti Allah akan binakan kalian. Itu ucapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah benar, ketika Mr. Mulyono mencampakkan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara, kira-kira Indonesia tambah berkah atau tambah rusak? Tambah rusak. Kenapa? Agama dimusuhi, ya kan? Maka bahkan sampai bulan Juli 2016 itu 3.143 perda syariah itu dihapus oleh Mr. Mulyono di Istana Negara. Pernah dengar itu Pak? Oh enggak dengar Pak. Loh itu ada masuk koran itu Pak, masuk media itu saya simpen itu Pak. Jadi bulan Juli 2016
Mr. Mulyono menghapus 3.143 perda syariat Islam seluruh Indonesia. Nah itu. Kenapa? Katanya Mr. Mulyono, perda syariah itu menghambat investasi. Nah kira-kira masuk akal enggak itu, Pak? Ya enggak masuk akal. Apa hubungan antara perda syariah dengan investasi? Enggak ada hubungannya. Sampai ada perda baca Al-Quran itu kira-kira menghambat ekonomi enggak, Pak? Perda baca Quran, perda sholat berjamaah. Kan ada peraturan daerah tentang sholat berjamaah. Apakah itu menghambat ekonomi? Nah itu dihapus. Ya. Kemudian bulan Juli 2016, Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu Profesor Yudian Wahyudi, langsung memberikan statement, agama musuh. Sejak bulan Juli 2016, agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Ya. Sampai akhirnya gayung bersambut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat tabayun, cek kepada Mendikbud, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia mau dijadikan generasi komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah G2G, government to government. Indonesia menandatangani kesepakatan antara Indonesia dan Cina 8 poin. Poin yang ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Tapi alhamdulillah, Pak, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, orang sido, Pak, 3 periode. Tidak jadi 3 periode. Kalau 3 periode itu jadi, Pak, oh sudah, Pak, wassalam sudah. Ya kan? Dan ternyata terbongkar kan? Ternyata yang ngutus kepada Ibu Megawati, ya lewat siapa permintaan 3 periode itu? Akhirnya terbongkar. Ternyata Mr. Mulyono minta bantuan Ahok untuk nembus Ibu Megawati supaya diloloskan 3 periode. Alhamdulillah, Pak. Ternyata Ibu Megawati ini masih diberi hidayah sama Allah, ya kan? Walaupun pernyataannya itu tidak percaya kepada yaumil akhir. Alhamdulillah kok tiba-tiba umroh kemarin ya. Umroh, mudah-mudahan dapat hidayah itu, ya kan? Dapat hidayah umroh. Jadi ternyata beliau menolak 3 periode. Akhirnya gagallah itu tadi. Sehingga akhirnya benar-benar umat Islam masih diselamatkan oleh Allah di Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke laptop. Itu tadi Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Nah, setelah Khalifah Umar bin Khattab sekian tahun, muncullah yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi lewat darat 1 kali, lewat jalur laut 7 kali. Itulah sepanjang 200 tahun. Endingnya Allah munculkan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya pasukan salib berhasil dihancurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan itu juga pernah juga diinginkan oleh Allah di Surabaya. Peristiwa 10 November. Berapa yang mati syahid di Surabaya itu? Hampir 20.000 umat Islam mati syahid. Peristiwa 10 November. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ternyata 70.000 kaum muslimin yang oleh pasukan salib itu sampai sekarang, sampai hari ini, tulang-tulangnya itu ada yang diboyong di mana? Republik Ceko. Kotanya kota Sedlec, di gereja katedral. Ini, Pak, ini tulang-tulangnya umat Islam itu masih diawetkan. Ini peristiwa bulan Juli 1099 Masehi.
70.000 kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, foto ini saya tayangkan di Masjid Taqwa Batu, kanan jalan itu sebelum alun-alun ada Masjid Taqwa. Akhirnya saya dirasani sama takmirnya, ini hoax. Saya diam aja, Pak. Qadarullah, takmirnya ini pas dia kepingin rekreasi ke Eropa, akhirnya beliau meyakinkan apa benar apa yang saya sampaikan. Akhirnya beliau ke Republik Ceko. Nyampe ke Republik Ceko, dia cari kota Sedlec, ketemu gereja katedral. Kaget, Pak. Akhirnya difoto sama beliau. Fotonya itu tidak hanya di depan, ini kan depannya gereja ini, Pak. Ini depan gereja. Habis itu dia masuk ke dalam, difoto. Ya Allah, dahsyat, Pak. Akhirnya setelah 10 tahun saya ditelepon, Ustaz, ke rumah ya? Iya, Pak, siap. Akhirnya saya berangkat ke rumah beliau. Saya ditunjukkan, mohon maaf Ustaz, ternyata apa yang disampaikan Ustaz 10 tahun yang lalu benar. Ternyata benar. Fotonya sama. Beliau foto seperti ini di depan gereja katedral kota Sedlec, Republik Ceko. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ketik saja gereja tengkorak, ya kan? Gereja tengkorak di YouTube itu Bapak Ibu bisa tahu sampai di dalam-dalamnya itu penuh sesak dengan tulang-tulang umat Islam. Nah, akhirnya wartawan tanya, kenapa Anda masih mengawetkan tulang-tulang umat Islam? Apa jawaban pengurus gereja katedral itu? Saya bangga, kami bangga telah 70.000 kaum muslimin. Itu jawabannya, Pak. Berarti yang jawab ini seorang kafir yang kafah. Itu, Pak. Jadi seperti itu. Inilah, karena memang itu settingan Allah. Kalau orang kafir itu memang seperti itu, ya, ini settingan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini di dalamnya penuh sesak dengan tulang-tulang umat Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa perbedaannya antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau Khalifah Umar bin Khattab itu setelah dari Suriah baru ke Mesir. Nah, itu. Kalau Salahuddin enggak. Salahuddin dari Suriah itu ke Mesir dulu. Kenapa? Karena Mesir itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Beliau hancurkan dulu Syiah Fatimiyah, baru menghancurkan pasukan salib. Nah, bapak-bapak, insya Allah sejarah akan berulang. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh ahlu sunnah, sekarang siapa yang membackup? Turki, Saudi, Qatar, Indonesia, Rusia. Ini, Pak, Masya Allah. Dulu Rusia diminta bantuan oleh Amerika dan negara, berikan hidayah kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ternyata, Pak, lewat siapa itu nilai-nilai Islam dimasukkan? Ternyata lewat Presiden Chechnya, ya, namanya siapa itu? Ramdan Kadyrov. Nilai-nilai Islam, alhamdulillah dapat hidayah. Akhirnya sekarang Vladimir Putin bermusuhan dengan Amerika. Jadi sekarang Rusia langsung berhadapan dengan Amerika, sehingga akhirnya sekarang dunia Islam merapat ke Rusia, termasuk Indonesia, bikin gebrakan dunia internasional BRICS, ya kan? Alhamdulillah itu sangat menguntungkan bagi Indonesia, sehingga akhirnya BRICS menjadikan kebijakan Presiden Prabowo langsung tidak lagi ekspor lewat Singapura, langsung putus, Pak. Ternyata selama ini kekayaan Singapura itu dari Indonesia. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan, setelah merapat dengan Rusia masuk BRICS, langsung kota Batam
dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Singapura ke depan akan bangkrut. Batam akan berdiri tegak. Dan insya Allah itu akan membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Makanya Pak Prabowo nyuruh sabar. Kan kepinginnya di grup-grup WA itu kepingin instan semua, Pak. Pak Prabowo tangkap aja Mulyono, gantung, ya kan? Itu aja, Pak. Bolak-balik seperti itu, ya kan? Jadi Pak Prabowo ini strateginya itu dari pinggir dulu, seperti makan bubur. Makan bubur panas itu dari pinggir apa dari tengah? Dari pinggir. Makanya Pak Prabowo itu bersih-bersih itu dari pinggir dulu, dari hilir ke hulu. Nah ini masyarakat ini kepinginnya langsung ke hulu loh, Pak. Instan loh. Ya kan? Langsung akhirnya di media sosial itu, di grup-grup WA itu, waduh podo ae Prabowo karo Mulyono. Nah itu loh, Pak. Cobalah sabar Pak. Ya kan? Sabar. Ya Indonesia terpuruk. Tapi Pak, begitu Indonesia ini kan tunggu tanggal mainnya. Siap-siap itu. Orang-orangnya Mr. Mulyono akan tersingkir tadi. Itu sudah paham. Artinya apa? Pak Prabowo itu strateginya itu semua dikarungi kabeh, Pak. Dikarungi kabeh. Apa dikarungi? Dilebokno karung kabeh. Dikarungi kabeh. Habis itu satu persatu kena semuanya kan. Sudah nampak kan itu? Sudah kena semuanya. Mulai dari Pertamina kena semuanya. Jadi Pertamina itu coba, Pak. Akhirnya ujung-ujungnya siapa? Pertamina itu. Yang garong itu. Mulyono, BG, Budi Gunawan, BG, Erik Thohir, dan Reza Khalid. Itu 4 orang ini, ya kan? Ujung-ujungnya seperti itu. Begitu juga ketika Pak Prabowo bongkar judi online. Judi online Pak Prabowo tidak menggunakan polisi. Pak Prabowo untuk membongkar judi online pakai TNI. Wah, ini terbongkar. Siapa gembongnya judi online? Ternyata Menkom Info Budi Ari. Iya kan, Budi Ari kan, terbongkar. Ternyata yang merusak rakyat Indonesia ini adalah Budi Ari. Budi Ari akhirnya setelah ditangkap, ditahan, ya kan, ditangkap, nyanyi, Pak. Loh, aku dikongkon Mulyono. Ujung-ujungnya balik meneh Mulyono. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, mudah-mudahan. Tapi ini bukan gibah, Pak. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Niatnya itu aja sudah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira gitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.